Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Nikmah, kelas 10 MIPA 1 nomor absen 29. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas matematika wajib saya mengenai bab SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Apa itu SPLTV? SPLTV memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linier 2 variabel. Bedanya, persamaan linier 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misal X, Y, dan Z. Ciri-ciri sistem persamaan linier 3 variabel adalah sebagai berikut: memakai relasi tanda sama dengan, mempunyai 3 variabel, dan ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV adalah sebagai berikut. 1. Suku. Suku merupakan sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta. 2. Ada variabel. Variabel merupakan perubahan atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan pemakaian huruf seperti X, Y, dan Z. 3. Koefisien. Koefisien merupakan sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. 4. Ada konstanta. Konstanta merupakan sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel. Adapun syarat sistem persamaan linier 3 variabel yang memiliki satu himpunan. 1. Terdapat lebih dari satu atau ada 3 persamaan linier 3 variabel yang sejenis. 2. Persamaan linier 3 variabel yang membentuk SPLTV bukan merupakan persamaan linier 3 variabel yang sama. Sedangkan sistem penyelesaian SPLTV ada 4 cara, yaitu yang pertama sistem substitusi, kedua sistem eliminasi, ketiga penyelesaian campuran, dan keempat penyelesaian matriks. Sistem substitusi. Sistem substitusi merupakan cara penyelesaian dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, menyatakan salah satu persamaan dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah kedua, substitusikan langkah 1 ke dalam salah satu persamaan yang lainnya sehingga membentuk persamaan baru yang mengandung 2 variabel. Langkah ketiga, gunakan langkah 2 dengan menyatakan seperti pada langkah pertama. Langkah keempat, substitusikan ke langkah kedua dan ketiga ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai dari salah satu variabel. Langkah kelima, jika telah diperoleh nilai dari salah satu variabel, maka substitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Langkah keenam, ulangi lagi langkah kelima, tetapi mensubstitusikan ke dalam persamaan yang berbeda untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Langkah ketujuh, himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Sistem eliminasi. Sistem eliminasi adalah penyelesaian dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, amati ketiga persamaan pada SPLTV. Jika terdapat 2 persamaan yang memiliki nilai koefisien sama pada variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkanlah kedua persamaan tersebut agar variabel tersebut berkoefisien 0. Langkah kedua, jika tidak terdapat variabel dengan koefisien sama, maka kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan tersebut menjadi sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Untuk mengetahui persamaan keempat. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua untuk pasangan persamaan lain.
Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah kedua untuk memperoleh persamaan kelima. Langkah keempat, setelah diperoleh dua persamaan yang baru, yaitu persamaan 4 dan 5, pada langkah sebelumnya, maka eliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5 untuk mengetahui nilai variabel yang pertama. Langkah kelima, eliminasi salah satu variabel lainnya dari persamaan 4 dan 5 untuk mengetahui nilai variabel yang kedua. Langkah keenam, ulangi kembali langkah 2 dan 3 dengan mengeliminasi variabel yang lainnya untuk memperoleh persamaan 6 dan 7. Langkah ketujuh, kemudian eliminasi salah satu variabel dari persamaan 6 dan 7 untuk mengetahui nilai variabel yang ketiga. Lalu, tulis himpunan penyelesaiannya dengan urutan dari nilai X, Y, setelah itu baru Z. Penyelesaian campuran. Penyelesaian campuran adalah penyelesaian dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, pilih bentuk variabel yang paling sederhana. Langkah kedua, eliminasi variabel pertama dengan memasang-masangkan dua persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh SPLDV. Langkah ketiga, dari SPLDV, eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel. Langkah keempat, dari nilai variabel yang telah ada, substitusikan ke persamaan sebelumnya untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Dan langkah kelima, substitusikanlah nilai variabel pertama dan kedua ke dalam persamaan 1. Penyelesaian matriks. Penyelesaian matriks adalah cara penyelesaian dengan mengubahnya dalam bentuk matriks. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, ubah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Langkah kedua, tentukan nilai determinan matriks A atau D, determinan X atau DX, determinan Y atau DY, dan determinan Z atau DZ. Langkah ketiga, tentukan nilai X, Y, dan Z. Lalu langkah keempat adalah menulis himpunan penyelesaiannya dengan urutan X, Y, Z. Contoh soal. X min 2Y plus Z sama dengan min 1 untuk persamaan 1. 2X min 3Y plus 4Z sama dengan min 5 untuk persamaan 2. Dan 3X min 4Y plus 2Z sama dengan 1 untuk persamaan 3. Selesaikan persamaan di atas ini dengan menggunakan A. Sistem substitusi, B. Sistem eliminasi, C. Penyelesaian campuran, dan D. Penyelesaian matriks. Jawab A. Sistem substitusi. Gunakan persamaan 1 untuk menyatakan X dalam Y dan Z untuk memperoleh persamaan keempat. Diperolehlah X sama dengan 2Y min Z min 1. Kemudian X sama dengan 2Y min Z min 1 substitusikan ke dalam persamaan 2 dan 3 untuk memperoleh persamaan ke-5 dan ke-6. Dari persamaan 2 diperoleh persamaan 5 yaitu Y plus 2Z sama dengan min 3. Dari persamaan 3 diperoleh 2Y min Z sama dengan 4. Itu adalah persamaan 6. Lalu ubah persamaan 6 jadi bentuk Z. Menjadi Z sama dengan min 4 plus 2Y. Lalu substitusikan nilai Z di persamaan 6 ke persamaan 5. Diperolehlah Y sama dengan 1. Lalu substitusikan nilai Y ke persamaan 5. Diperolehlah Z sama dengan min 2. Lalu substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Diperoleh X sama dengan 3. Jawab B. Sistem eliminasi.
Caranya adalah eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh persamaan 4. Diperolehlah 2X min 5Y sama dengan 1. Lalu eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3 untuk memperoleh persamaan 5. Diperoleh persamaan 5 min 4X plus 5Y sama dengan min 7. Lalu eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai X. Diperolehlah nilai X sama dengan 3. Eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai Y. Diperoleh nilai Y sama dengan 1. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh persamaan 6. Diperoleh persamaan 6 yaitu min Y min 2Z sama dengan 3. Lalu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3 untuk memperoleh persamaan 7. Diperoleh persamaan 7 yaitu min 2Y plus Z sama dengan min 4. Setelah itu eliminasi variabel Y dari persamaan 6 dan 7 untuk memperoleh nilai Z. Diperoleh nilai Z sama dengan min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 3, 1, dan min 2. Jawab C. Penyelesaian campuran. Eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh persamaan 4. Diperoleh persamaan 4 yaitu 2X min 5Y sama dengan 1. Lalu eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3 untuk memperoleh persamaan 5. Diperolehlah persamaan 5 yaitu min 4X min 5Y sama dengan min 7. Eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai X. Diperolehlah nilai X yaitu 3. Eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai Y. Diperolehlah nilai Y yaitu 1. Setelah itu, substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan 1. Diperolehlah nilai Z yaitu min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, 1, dan min 2. Jawab D. Penyelesaian matriks. Kita harus mengetahui A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3-nya. A1, A2, A3-nya ada di konstanta variabel X, yaitu 1, 2, 3. Lalu B1, B2, B3-nya ada di konstanta variabel Y, yaitu min 2, min 3, min 4. Lalu C1, C2, C3-nya ada di variabel Z, yaitu 1, 4, 2. Sedangkan D1, D2, D3-nya ada di hasilnya, yaitu min 1, min 5, dan 1. Lanjut kita ke determinan utama, yaitu menggunakan A, B, C, lalu A dan B. Diperolehlah determinan umumnya 5. Setelah itu kita masuk ke X-nya. X-nya kita menggunakan D1, D2, D3, lalu B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, lalu B1, B2, B3 lagi. Diper 5. Hasilnya adalah 3. Kita masuk ke variabel Y-nya. Variabel Y menggunakan A1, A2, A3, D1, D2, D3, dan C1, C2, C3. Lanjut lagi dengan A1, A2, A3, D1, D2, D3. Diper 5. Hasil dari Y-nya adalah 1. Kita lanjut ke Z. Untuk Z kita menggunakan A1, A2, A3, B1, B2, B3, lalu D1, D2, D3, dilanjut dengan A1, A2, A3, setelah itu B1, B2, B3. Diper 5. Hasilnya adalah min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 3, 1, dan min 2.
Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.